Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendry Susilo, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, merupakan dosen pada Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mata kuliah Sindroma Koroner Akut pada program studi SP1 Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah diselenggarakan melalui tim teaching yang terdiri atas 3 dosen, sesuai dengan pembagian materi dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, saya mengampu 2 kali tatap muka yang membahas diagnosis, stratifikasi risiko, farmakoterapi, serta strategi reperfusi pada pasien unstabil angina, NSTEMI, dan STEMI berdasarkan pedoman klinis yang ada. Pembelajaran ini saya arahkan agar peserta didik tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengambil keputusan klinis dengan tepat, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam proses pembelajaran, saya memadukan kuliah interaktif, case-based learning, diskusi kelompok, dan pembelajaran mandiri terbimbing sesuai dengan RPS. Dan salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah bedside teaching di ICU, instalasi gawat darurat, dan laboratorium kateterisasi, di mana peserta didik mempresentasikan kasus nyata pasien sindroma koroner akut, menginterpretasikan elektrokardiografi dan hasil laboratorium, kemudian mendiskusikan pemilihan terapi antitrombotik serta strategi reperfusi berdasarkan pedoman ESC dan ACC-AH terbaru. Saya juga membimbing jurnal reading mengenai perkembangan evidence revaskularisasi koroner terbaru, sehingga peserta didik terbiasa mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru ke dalam pengambilan keputusan klinis. Penilaian capaian pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS melalui ujian tulis berbasis kasus klinis dengan bobot 50%, disertai penilaian keaktifan diskusi, presentasi kasus, dan ketepatan penyelesaian tugas sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Melalui pendekatan tersebut, saya berupaya menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mendorong peserta didik mengembangkan clinical reasoning, komunikasi profesional, serta kemampuan menerapkan evidence-based medicine dalam tata laksana sindroma koroner akut secara komprehensif. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang topik yang sudah sangat sering kita temukan sehari-hari, yaitu tentang acute coronary syndrome. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada strategi bagaimana memberikan antitrombotik dan sekaligus melakukan revaskularisasi pada pasien dengan STEMI, khususnya pada populasi khusus ya. Nanti ada beberapa kasus yang akan saya sampaikan. Ini ada kasus pertama, ini seorang perempuan 72 tahun, ini datang ke rumah sakit kita, rumah sakit Unair. Kemudian dia dirujuk dari rumah sakit sebelumnya itu dengan nyeri dada 13 jam. Dari tanda-tanda vitalnya kita tahu di sini ada tensinya tinggi banget, kemudian desaturasi, distres nafas, saturasinya sempat drop, kemudian di sana sudah di loading dengan dual antiplatelet, ya, aspirin 300, kemudian clopidogrel 300. Di sana juga karena ditemukan adanya kongestif yang cukup berat, di loading furosemide 40 mg. Kemudian tidak lama setelah itu didiagnosis sebagai inferior STEMI dengan acute heart failure, kemudian menghubungi kita dan dikirim ke rumah sakit Unair. Nah, pada saat kita terima, tensinya masih cukup tinggi, 157/113 dengan O2 NRM, kemudian kita berikan nitrate sampai dosisnya 40 mikro, dan selama kita observasi di rest ternyata pasiennya semakin distres nafas. Pada akhirnya kita lakukan intubasi pasiennya. Lalu kita segera untuk lakukan primary PCI di cath lab. Sekarang ada pertanyaan, silakan dijawab. Sebenarnya kalau pada pasien ini, pada kasus tadi, antitrombotik atau second antiplatelet apa yang paling cocok? Ada tanggapan, teman-teman? Apa kira-kira antiplatelet yang paling cocok untuk pasien ini dengan kasus seperti tadi? Karena rencananya pasien mau dilakukan PCI, mungkin yang ticagrelor. Jadi jawabannya benar. Jadi kalau dalam kondisi tidak ada kontraindikasi, tidak ada bleeding risk yang tinggi, maka urutannya adalah sebagai berikut: prasugrel, ticagrelor, baru clopidogrel.
Nah, sayangnya di tempat kita tidak punya prasugrel, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah ticagrelor. Dalam hal ini dia adalah poten antiplatelet. Nah, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang kita memikirkan clopidogrel dari awal, yaitu ketika ada high bleeding risk, kemudian dia sudah konkomitan dengan oral antikoagulan, atau segera setelah itu direncanakan untuk operasi CABG misalnya, kemudian kita masih ragu-ragu apakah ini beneran ACS atau tidak gitu, maka rugi kalau kita memberikan poten antiplatelet sedangkan pada saat work up ternyata pasiennya bukan suatu ACS atau alasan-alasan di luar itu, misalnya masalah biaya atau sumber daya. Nah, maka dengan pertimbangan itu kita bisa langsung memilih menggunakan clopidogrel. Nah, ini setelah sampai di cath lab kita lihat di sini distal left main-nya ada stenosis, ya kan? Kemudian dari LAD-nya ada diffuse dari osteal sampai dengan distal, ya. Kemudian ternyata juga ada kolateral dari LAD sampai dengan kelihatan ini ya, sampai dengan memberikan RCA. Lalu kita lihat ini adalah RCA-nya. RCA-nya ini ada samar-samar, Timiflo ya 1,5 lah ya, hampir 2. Ini di distal ini sangat ketat banget. Nah, kita curiga culpritnya yang sebelah sini. Nah, sehingga kita lakukan wiring, kemudian kita lakukan dilatasi di yang atas dulu. Nah, setelah dilakukan dilatasi, ternyata Timiflo-nya malah justru menurun, ya kan? Kelihatan. Dari sini dia tidak menuju ke distal. Alirannya ke distal semakin jelek. Dan pada saat itu pula, hemodinamik pasiennya menjadi kompromis. Ini lihat, pressure-nya menjadi sangat rendah, sekitar 40-50-an. Dan kalau kita lihat ECG-nya, kelihatannya ST elevasinya lebih tinggi daripada pada saat ECG awal. Maka kita lakukan kardioversi di cath lab karena kita anggap sebagai AF rapid, ini kelihatan cepat sekali. Kemudian dengan hemodinamik tidak stabil, kita kardioversi 3 kali dengan dosis 200 Joule tetapi tidak convert. Maka dari itu kita lanjutkan dengan memberikan norepinefrin, kemudian selanjutnya kita berikan amiodaron. Nah, ini selanjutnya kita berikan apa? GBI ya. Kita berikan eptifibatid, ternyata bisa memperbaiki aliran. Kelihatan ini ya. Kemudian berikutnya kita lakukan stenting yang atasnya. Nah, ternyata bawahnya itu kelihatan ini semakin ketat. Nah, maksud kita adalah ingin melakukan DCB ya pada segmen yang bawah, yang distal, yang atas kita lakukan stenting. Ya. Jadi strategi seperti ini disebut sebagai hybrid, atasnya stenting, bawahnya DCB. Tapi setelah kita predilatasi ternyata alirannya tambah kacau. Ya, kita tidak mau kejadian seperti yang sebelumnya terulang lagi, tensinya semakin drop, AF-nya semakin rapid, maka kita sudahi sampai dengan di sini. Perhatikan ya kasus ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian setelah sampai di ICU kita lakukan echo, ketemu IF-nya 40 dan dari lab-nya ketemu HB-nya berapa? 10,9, kemudian GFR-nya kurang dari 60. Maka dari sini kita bisa melakukan assessment pada JACC Asia yang biasa kita gunakan. Mayor kriterianya berarti apa? Moderate anemia. Kemudian ada heart failure, elderly. Ya kan? IF-nya 42%. Kemudian dia kemungkinan membutuhkan antikoagulan jangka panjang karena berubah menjadi AF. Walaupun pada saat awal iramanya adalah sinus. Maka sudah ketemu 3 mayor ditambah dengan 1 minor. Maka high bleeding risk. Nah, ini setelah 2 jam di ICU, saya ikuti pasiennya pada saat itu. Di ICU 2 jam, alhamdulillah iramanya menjadi sinus dan tensinya kian membaik dan vasoaktifnya waktu itu kita berikan NA itu sudah bisa tapering off. Alhamdulillah, hasilnya bagus. Maka pertanyaan berikutnya silahkan dijawab. Ini kira-kira yang benar jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira yang benar? Ini gampang ini. Jawabannya apa? Jawabannya adalah? Jawabannya adalah B ya. Setuju ya? Ya, jadi jawabannya adalah B. Maka pada orang dengan ACS kemudian ada AF pada saat dia serangan, maka dia akan meningkatkan mortalitas kardiovaskularnya. Ini juga ada di dalam meta-analysis ini, bahwasanya orang-orang dengan AF pada ACS itu bisa meningkatkan risiko stroke, AF-nya akan cenderung recurrent terus, kemudian menyebabkan all-cause mortality
yang lebih besar daripada yang tidak AF. Jadi ada namanya transient AF. Kita sering menerima pasien-pasien dengan ACS, dengan STEMI, itu ya. Kemudian sepintas gitu, sebelum kita bawa ke cath lab dia sempat AF, kemudian sampai di cath lab dia sudah sinus kembali. Atau pada saat setelah primary di ICU sempat AF, kemudian dia sinus lagi, sekejap mata. Kurang dari 24 jam. Itu yang disebut sebagai transient AF pada ACS. Jadi dia tidak sepenuhnya benign karena orang-orang seperti ini memiliki risiko untuk recurrent. Jadi AF-nya itu kambuh-kambuhan gitu ya. Jadi hilang timbul. Maka dia juga memiliki risiko untuk terjadinya stroke. Maka memberikan keputusan untuk memberikan oral antikoagulan jangka panjang itu bukan berdasarkan dia permanen atau tidak, transient atau tidak, tapi tetap dihitung apa? CADVA-nya. Nah, ini beberapa saat ya sebelum dia akan turun ke ICU. Ini sudah hari kedua ya, sudah mulai winning dan kita lihat hemodinamiknya cukup baik pada pasien ini. Jadi kita bahagia. Walaupun sebenarnya tadi meninggalkan residual stenosis dan sisa trombotik yang ada. Nah, sekarang bagaimana kita switching poten antiplatelet ke triple antitrombotik? Tadi kan sudah dijawab sama Kevin Luke, ya kan? Pasiennya dari perujuk itu diberikan ASA dan klopi. Kemudian karena kita tahu pada saat pertemuan awal ini kelihatannya tidak ada high bleeding risk, maka kita loading dengan ticagrelor. Kita lakukan itu sesuai dengan saran Kevin Luke. Kita loading ticagrelor. Tapi dalam perjalanannya dia berubah menjadi AF. Mau kita berikan long term antikoagulan. Nah, sehingga kita harus mundur lagi, balik kucing. Gimana caranya kira-kira? Caranya adalah seperti ini. Maka skenarionya ada dua. Skenario B dulu, ya. Jadi pada saat awal itu dia sudah diketahui AF, ya kan? Maka lanjutkan yang non poten, ya, dan hindari menggunakan yang poten, tika maupun prasugrel. Tapi kalau yang ini, ya, pada kasus ini berarti pada pasien tadi itu tidak perlu dilakukan reload clopidogrel. Paham ya? Jadi tidak perlu dilakukan reload. Langsung kita lanjutkan dengan maintenance dose sesuai dengan rekomendasi ini. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan ini, masih ingat nggak dengan August trial? Jadi optimal duration dari triple antiplatelet kalau kita membutuhkan, misalnya pada kasus ini, itu selama berapa lama sih sebenarnya, Fajril? 1 sampai 4 minggu. Jadi paling lama itu adalah 4 minggu. Tidak boleh lebih daripada itu ya, memberikan triple antitrombotik itu. Itu harus diingat. Jadi kalau kita memberikan lebih daripada itu, tidak ada manfaatnya, justru akan meningkatkan risiko perdarahannya. Nah, pada pasien ini kita lakukan kalkulasi ya, kembali lagi pada kasus tadi Mas Yan. CADVA kita hitung, kita masukkan semua parameter yang ada, dan CADVA-nya adalah 3. Kemudian tadi ada high bleeding risk dengan 3 mayor dan 1 minor ya tadi. Kemudian ini high thrombotic risk juga ya, karena multivessel CAD, kemudian ada anemia, GFR-nya kurang dari 60 dan lain-lain. Maka kita memutuskan seperti ini. Ya, kalau tidak ada batasan ataupun restriksi penggunaan antikoagulan oral, maka kita memilih dengan memberikan apixaban pada kasus ini dengan full dose 2 kali 5 mg. Maka triple terapi kita berikan selama 1 minggu, kemudian dilanjutkan dengan apixaban dan clopidogrel selama 6 bulan. Selanjutnya adalah oral antikoagulan selamanya. Ini ada kasus yang kedua. Ya, jadi ini pendekatan yang lain. Kalau pasien ini lebih tua lagi, perempuan, usia 88 tahun, memang dia sudah punya histori, AF, dan sudah menggunakan oral antikoagulan, warfarin dalam hal ini, dan ada faktor risiko hipertensi. Nah, ini tanda-tanda keluhan dan tandanya itu nggak terlalu spesifik ya. Keluhannya cuma lemes gitu aja karena dia elderly. Kemudian tanda vitalnya slightly hypotension dengan bradycardia. ECG-nya seperti ini. Anda melihat ini sebagai apa gambarannya? Ini STEMI inferior ya.
Kemudian anteroseptalnya juga naik ini. Anteroseptalnya juga naik. Kemudian P-nya ada apa enggak ini? Ini AF atau sinus ares ini kira-kira? AF atau sinus ares ini? Kalau terlalu beradi itu sulit dibedakan ya. Dia itu reguler apa enggak gitu kan sulit dibedakan. Ini enggak ada gelombang P-nya. Ini antara sinus ares atau AF slow ya. Tapi dari sana itu dibilang sebagai sinus ares. Kemudian dirujuk untuk dilakukan primary PCI dan TPM, dikirim ke kita. Nah, pada saat sampai di rumah sakit kita, tensinya membaik, heart rate-nya seperti ini gambarannya. Kalau ini jelas ini. Ini iramanya apa? Ini iramanya AF, jelas. AF moderate dengan tensi yang bagus. Kemudian kita lakukan primary PCI tanpa dilakukan TPM karena iramanya sudah, heart rate-nya sudah naik. Nah, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya adalah pada pasien ini perempuan 88 tahun ya dengan dia sebelumnya sudah punya AF dan on warfarin, kira-kira caranya gimana? Kita menggunakan pretreatment apa pada pasien ini? Ini menggunakan pretreatment apa? Clopidogrel, jelas ya. Kalau yang tadi karena belum ketahuan AF-nya, kalau ini dari awal sudah ketahuan. Jadi kalau sudah AF dari awal, jangan sekali-kali berpikir untuk memberikan ticagrelor. Langsung diberikan clopidogrel, ya. Jadi ini sudah masuk di kriteria ini. Kita membutuhkan long term oral antikoagulan. Oke. Dan ini juga usianya juga 88 tahun kan. Jadi tua banget. Frailty. Maka kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan lagi. Kalau dia di rumah sakit perujuk sudah di loading ASA 300, ya kan, dan clopidogrel 300, sedangkan kita akan melakukan primary PCI, ya stenting gitu, maka apa yang harus kita lakukan? Perlu kita tambah gitu, 300 lagi, atau nggak usah, cukup itu saja kita lanjutkan dengan 75 mg sebagai maintenance. Kebetulan pasien ini dirujuk dari tetangga rumah sakit Unair, jadi jarak tempuhnya itu cukup singkat, kurang dari 6 jam. Jawabannya apa? Perlu di-reload apa enggak? Tidak perlu. Alasannya? Jadi tidak perlu. Alasannya adalah ini ya. Jadi standar dose untuk dilakukan PCI itu memang 600 mg standar dosnya. Tapi pada mereka dengan very elderly, frailty, atau akan dilakukan pemberian oral antikoagulan atau sudah on oral antikoagulan, maka 300 mg is enough. 300 mg is enough. Jadi nggak perlu dilakukan reload, ya. Tidak perlu dilakukan reload. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa alasannya kita nggak menggunakan prasugrel? Alasannya adalah ya jelas ya. Jadi bleedingnya meningkat tapi nggak ada manfaatnya. Ini data pasien. Memang dari fotonya, toraksnya, ini kardiomegalia sudah tampak dia hipertensi lama. Kemudian didapatkan HB-nya juga cuma 10. Jadi ada tambahan high bleeding risk kriteria. Nah, ini di LAD-nya ini kelihatan critical stenosis di mid. Kemudian kita lihat culprit-nya ini karena STEMI inferior. Jadi ini ada total occlusion. Kenapa tadi inferiornya elevasi kemudian anteriornya juga? Karena di mid LAD itu critical dan dia mendapatkan kolateral dari kanan. Maka ketika kanan terjadi total okklusi di sini, kolateralnya ke arah kiri itu buntu, maka akan terjadi elevasi juga pada sisi anteroseptal. Ya kan? Di anteroseptal tadi kan ada critical stenosis. Nah, ini dari sini kemudian kita tembus. Kemudian kita lakukan predilatasi dengan balon ya. Timinya sudah mulai membaik di sini ya, culpritnya. Tapi sayangnya setelah kita lakukan stenting itu malah hilang flow-nya. Flow-nya hilang. Ini berarti ini fenomena apa? No reflow. Kayak gini ini kita punya hipotesis yang banyak. Apakah terjadi mikrothromboemboli atau terjadi edge dissection, di sini ada diseksi di sini, atau macam-macam, ada coronary spasm di sini, way out-nya nggak lancar. Maka kita coba masukkan ini,
trombaster ya. Trombaster ini kemudian kita injek kontras, ternyata bawahnya itu aman-aman saja gitu loh. Jadi nggak ada masalah dengan tromboemboli yang ada di bawahnya. Maka hipotesis kita adalah di sini terjadi dissection, di edge dissection, segmen atasnya. Sehingga kita stenting lagi. Ini stenting lagi ya, bawahnya ya, stenting yang kedua. Ternyata setelah di stent juga alirannya nggak keluar gitu loh. Ini terus gimana kayak gini ya? Ya, kita masukkan jamu-jamuannya. Ini ada GPI, kemudian NTG, diaspirasi. Tetap aja nggak ada flow. Ternyata jamu terakhir kita berikan heparin 2000 intrakoroner, kemudian kita flush dengan salin yang banyak, akhirnya kebuka juga. Jadi kemungkinan kalau seperti ini itu ada mikrotromboemboli di mikrovaskular atau pembuluh darah kecil-kecil di ujung, gitu ya. Jadi ini kondisinya membaik pasien ini. Kemudian kita tahu pasien ini dirujuk sudah dengan warfarin. Nah sekarang gimana kalau misalnya kita mau menggunakan NOAC? Kita menggunakan NOAC. Gimana caranya? Yaitu apa jawabannya? Apa jawabannya? A, B, C, D, E? Jawabannya adalah masuk lali deh. Jawabannya adalah ya C ya. Jadi tunggu dulu, cek INR-nya. Kalau INR-nya kurang dari 2, baru bisa kita lanjutkan. Ya. Atau kalau misalnya belum tahu ya cek dulu ya. Tapi kalau sudah tahu ya lanjutkan kalau INR-nya memang kurang dari 2. Hati-hati. Nah, pasien yang kedua ini CATVA-nya adalah 4. Kemudian dia ada ischemic risk-nya juga tinggi, tapi high bleeding risk-nya juga tinggi. Maka strateginya sama dengan pasien yang sebelumnya, yaitu dengan apixaban. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita mendapatkan pasien dengan STEMI, ACS, kemudian membutuhkan tindakan PCI, maka tentu algoritmanya kita mengikuti pada JACC Asia ini ya. Jadi CAD dengan PCI ini apakah ada high bleeding atau tidak gitu. Ya, apakah TAT-nya itu 1 minggu atau 4 minggu dan lanjutannya berapa lama, kita menggunakan pedoman dari sini. Jadi kalau dibandingkan yang lain sebenarnya apixaban itu paling aman dia pada populasi seperti ini, terutama pada elderly, kemudian pada gangguan fungsi ginjal gitu ya. Dan metabolismenya juga dia lebih sedikit di ginjal dibandingkan dengan agen-agen yang lain. Nah, ini jawabannya adalah kalau sudah lebih dari 12 bulan maka apixaban only ya. Jadi kita bisa memberikannya ya, kalau misalnya setelah PCI itu stabil, tidak ada rencana untuk urgent revascularization, ya kan, tidak ada masalah pada akses site-nya, maka kita bisa memulai atau initiate. Nah, ada kalanya kita harus menurunkan dosis menjadi separuhnya, ini harus diingat ya, yaitu mereka dengan usia lebih dari 80 tahun, berat badannya rendah, atau kreatinnya lebih dari 1,5. Nah, ini kalau ketemu 2 dari 3 ini, maka kita gunakan dosis separuhnya. Kalau pasien yang kedua tadi, itu hanya ketemu 1 kriteria ya, betul ya. Jadi hanya usianya saja yang 88, tapi berat badannya masih tinggi dan kreatinnya masih baik. Jadi kita tetap memberikan full dose pada konteks pasien yang kedua. Jadi ini take home message-nya. Sekali lagi ya teman-teman, bahasanya atrial fibrillation AF itu common pada pasien dengan ACS. Apalagi pasien-pasien yang ACS itu usianya usia lansia gitu ya. Karena lansia sendiri populasi atau prevalensinya tinggi untuk kejadian AF, sementara ACS sendiri itu bisa meningkatkan risiko dengan mekanisme yang tadi sudah kita bahas. Jadi new onset AS itu ya harus dianggap sebagaimana AF biasanya. Walaupun dia hanya transien, maka judgement untuk kita memberikan oral antikoagulan itu bukan berdasarkan sebentar atau lamanya AF, tapi berdasarkan CATVA-nya, ya. Nah, oleh sebab itu, maka pada orang-orang seperti ini kita membutuhkan triple antitrombotik ya, selama 1 sampai dengan 4 minggu, tergantung pada risiko perdarahannya masing-masing. Dan setelah itu kita bisa melanjutkan penggunaan oral antikoagulan jangka panjang sebagai terapi jangka panjang dan selamanya buat pasien. Saya rasa itu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya?
Ini kalau pengen slide-nya juga nanti bisa tak kasih ke teman-teman ya. Oke, silakan. Pasien yang pertama, tadi kan catfanya 3. Kalau misalkan catfanya 1, kira-kira tetap Catfa 1 tidak perlu. tidak perlu ya? 1 itu kan anu ya, rekomendasi kelas berapa 1 itu? Kelas 2. To be consider. To be consider untuk diberikan antikoagulan. Tapi kalau saya misalnya punya apixaban ya saya berikan. Karena Catfa 1 itu kelas 2, Catfa 2 ke atas itu kelas 1 ya. Ya. Jadi kalau misalnya dia toleran dan kemungkinan perdarahannya setelah kita ukur, kita hitung itu tidak banyak, ya tetap diberikan dengan menggunakan antikoagulan. Sebenarnya kalau tidak repot seperti kita memberikan warfarin itu lebih enak sih sebenarnya memberikan NOAC seperti ini itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.